Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto, ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya, ia melayangkan gugatan cerai ke Indra, untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami, Indra untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Dikit dong, Sin. Tidak ada di pantai. Kak Sinta gimana Kak Sinta, kesiapannya Kak Sinta? Siap komit. Nomor antrian M60, silakan menuju loket 2. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang 4. Jadi kan urusan masing-masing ya. Nomor antrian M61, silakan menuju loket 3. Ya udah Bang, buka Bang, gak usah jalan Mak. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang 4. Mana? Siap. Di depan. Masih depan ya? Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang 4. Awas, ya, lewat. Ya Bang, silakan. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang 3. Ya mau ambil foto, gimana ceritanya nih? Maaf ya teman-teman. Ya gua nggak dikasih jalan. Sudah cukup ya media ya? Iya Pak, bentar Pak, sekali lagi Pak. Sidangan selesai. Silakan di luar dulu ya. Oke. Ya, oke. Kita lagi. Nomor antrian M62, silakan. Ya, selamat pagi Sobat WK. Selamat siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana Sinta Bahir untuk pertama kalinya datang ke dalam persidangan cerainya bersama sang suami yang terdaftar beberapa waktu lalu di PA Jakarta Timur. Dan saat ini agenda persidangan pun adalah mediasi antara Sinta Bahir dan suaminya. Dan sampai detik ini belum terlihat sosok suami dari Sinta Bahir hadir atau tidak ke pengadilan. Saya siang terus informasi perihal Sinta Bahir, perihal Sinta Bahir dan perceraian Sinta Bahir dan suaminya. Terima kasih, sampai jumpa. Kan dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana. Panas di sana. Di sana, ayo. Ayo di sana.
Ya, yuk, sana yuk. Yuk. Ini mobil, sabar, Ini sabar, mobil. Ayo, yuk. Jangan kejauhan, nanti kejauhan sini. Perlu di situ pada. Majuan. Tanggal satu. Boleh. Lihat itu Bina. Buset. Yo, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Ya, Kasinda gimana nih sidang mediasinya akhirnya datang juga dan Kasinda pun tidak datang. Seperti apa Kasinda? Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman. Ya kan, hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu. Karena sekarang kalau itu urusannya Pak Sundar. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh Majelis Hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya. Tanyakan langsung sama kuasa hukum. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang ini dengan sudah ketidakhadiran secara Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama mediasi karena memang tidak bisa diatur memang melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami kita sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, yang perlu saya sampaikan. Tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya. Tidak perlu saling terbuka atau tidak perlu sampai ada laporan-laporan pidana, gitu
ya. Berarti adanya teror atau gimana, Bang? Nanti kita bahas karena kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana, dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman Ya, itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat Ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati, ya, saya peringatkan, hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, tidak bisa ditoleransi. Kita matut wajahnya kelihatan kecewa ya. Sekarang apa sih yang membuat Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai pengen cepat lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya. Karena saya kan, kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang, dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu ya. Jadi saya juga minta tolong sama suami saya, stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya. Maaf ya, saya juga punya bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. klarifikasi apa Mbak yang menurut Mbak itu tidak benar dan salah itu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai, ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan usaha lama ya, dari bulan apa ya? Maret nih, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut. Juli saya masih kayak berat ya gitu, tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa, Mbak? Aduh, sering terus ya. Orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga, jangan karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai, walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus, karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan yang harus menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Tapi udah Kasar sih Mbak, kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak juga terima. Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat seperti apa? Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat, dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus, lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Waktu itu. Kalau sekarang? Ya. Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya ia melayangkan gugatan cerai ke Indra untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami
Indra untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Dikit dong, Sin. Tidak ada di pantai. Kak Sinta gimana Kak Sinta, kesiapannya Kak Sinta? Nomor antrian M60, silakan menuju loket 2. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Jadi kan saya masing-masing ya. Nomor antrian M61, silakan menuju loket 3. Udah bang, buka bang, kalau sambil jalan Mak. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Mana? Siap. Di depan. Masih depan ya? Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian C13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Oh, salah sih, ya, lewat. Ya, bang. Silakan. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Mau foto gimana ceritanya nih? Maaf ya teman-teman. Ya gua nggak dikasih jalan. Sudah cukup ya media ya? Iya Pak, bentar Pak, sekali lagi Pak. Sidangan selesai. Silakan dibuat dulu ya. Oke. Ya, oke. Nomor antrian M62, silakan. Ya, selamat pagi Sobat WK. Selamat siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana Sinta Bahir untuk pertama kalinya datang ke dalam persidangan cerainya bersama sang suami yang terdaftar beberapa waktu lalu di PA Jakarta Timur. Dan saat ini agenda persidangan pun adalah mediasi antara Sinta Bahir dan suaminya. Dan sampai detik ini belum terlihat sosok suami dari Sinta Bahir hadir atau tidak ke pengadilan. Saya siang terus informasi perihal Sinta Bahir, perihal Sinta Bahir dan perceraian Sinta Bahir dan suami. Terima kasih, sampai jumpa. Dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana ya. Ya, yuk, sana yuk. Yuk. Ini mobil, sabar Ini sabar mobil. Kabut. Ayo, yuk. Jangan kejauhan, nanti kejauhan. Buset, perlu di situ Pak.
maju. Tanggal 1. Tanggal 1. Boleh. Itu Bina. Buset. Iya, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Ya, Kak Sinta gimana nih sidang mediasinya akhirnya datang juga dan Kak Sinta pun tidak datang. Seperti apa Kak Sinta? Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman. Ya kan hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu. Karena sekarang kalau itu urus saja Pak sebenarnya. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh majelis hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa Bang? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya. Tanyakan langsung sama kuasa hukum. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran seorang Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama mediasi karena memang tidak bisa diatur memang harus melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami kita sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut, nggak aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, nggak perlu saya sampaikan, tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya, tidak perlu saling berhubungan atau tidak perlu sampai ada laporan pidana, gitu ya. Berarti adanya teror atau gimana Pak? Nanti kita bahas karena kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman. Ya, itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat Ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati, ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, tidak bisa ditoleransi. Mas Sinta wajahnya kelihatan sangat kecewa.
cepet lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya. Karena saya kan kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang, dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu. Ya, jadi saya juga minta tolong sama suami saya stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya. Maaf ya, saya juga punya bukti-bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. Klarifikasi apa Mbak yang menurut Mbak itu tidak benar dan salah itu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai, ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan tuh lama ya, dari bulan apa ya? Maret nih Kak, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut. Juli saya masih kayak berat ya gitu, tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa Mbak? Aduh, sering terus ya. Orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga jangan, karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai, walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus, karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan yang harus menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Tapi udah Kasar sih Mbak, kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak juga terima. Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat seperti apa? Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat, dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus, lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Kalau sekarang? Ya. Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya ia melayangkan gugatan cerai ke Indra untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami, Indra, untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Dikit dong, Sin. Udah masuk. Sidangnya udah dipanggil. Kak Sinta gimana Kak Sinta, kesiapannya Kak Sinta? Nomor
antrian M60. Silakan menuju loket 2. Nomor antrian E18. Silakan masuk ke ruang sidang. 4. Jadi kan urusan masing-masing ya. Nomor antrian M61. Silakan menuju loket 3. Udah bang, buka bang, gak usah jalan mak. Nomor antrian E18. Silakan masuk ke ruang sidang. 4. Mana? Siap. Di depan itu. Masih depan ya? Nomor antrian E18. Silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian C13. Silakan masuk ke ruang sidang. 3. Nomor antrian E19. Silakan masuk ke ruang sidang. 4. Awas, ya, lewat. Ya bang, silakan. Nomor antrian E19. Silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian E13. Mobil foto, gimana ceritanya nih? Maaf ya teman-teman. Ya gua nggak dikasih jalan. Sudah cukup ya media ya? Iya pak, bentar pak, sekali lagi pak. Sidangan selesai. Silakan dibuat dulu ya. Oke. Ya, oke. Nomor antrian M62. Silakan. Ya, selamat pagi Sobat WK. Selamat siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana Sinta Bahir untuk pertama kalinya datang ke dalam persidangan cerainya bersama sang suami yang terdaftar beberapa waktu lalu di PA Jakarta Timur. Dan saat ini agenda persidangan pun adalah mediasi antara Sinta Bahir dan suaminya. Dan sampai detik ini belum terlihat sosok suami dari Sinta Bahir hadir atau tidak ke pengadilan. Saya share terus informasi perihal Sinta Bahir, perihal Sinta Bahir dan perceraian Sinta Bahir dan suaminya. Terima kasih, sampai jumpa. Kan dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana ya. Ya, yuk, sana yuk. Yuk, ini mobil, sabar, Ini sabar, mobil. Ayo, yuk. Jangan kejauhan nanti kejauhan sini. Buset, ini perlu di situ pada. Maju. Tanggal satu. Ini itu Bina. Buset, cek mana. Iya, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Kak Sinta gimana sih sidang mediasinya akhirnya datang juga dan Kak Sinta pun tidak datang. Seperti apa Kak Sinta? Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman. Ya kan hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu ke depan. Karena sekarang kalau itu urusannya Pak Sinta. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Yang tadi ditekankan oleh Majelis Hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada
Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa bang? Alasannya? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya. Tanyakan langsung. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran satu seorang Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama mediasi karena memang tidak bisa diatur memang harus melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami Sinta sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut, nggak aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, ini perlu saya sampaikan. Tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya. Tidak perlu saling membuka atau tidak perlu sampai ada laporan pidana, gitu ya. Berarti adanya teror atau gimana Pak? Nanti kita bahas karena kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman ya, itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat Ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, tidak bisa ditoleransi. Mas Sinta wajahnya terlihat sangat kecewa ya. Apa sih yang membuat Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai pengen cepat lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya. Karena saya kan, kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang, dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu ya. Jadi saya juga minta tolong sama suami saya, stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya gitu. Maaf ya, saya juga punya bukti-bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. klarifikasi apa Mbak yang menurut Mbak itu tidak benar dan salah itu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa
tidak dihargai ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan tuh lama ya, dari bulan apa ya? Maret nih Kak, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu, tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa Mbak? Aduh, sering terus ya, orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga jangan karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung tapi saya bukan orang kampungan yang harus menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Tapi udah kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak terima Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat seperti apa? Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat, dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Sekarang? Ya. Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya ia melayangkan gugatan cerai ke Indra untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami, Indra, untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Udah masuk. Kak Sinta gimana Kak Sinta, kesiapannya Kak Sinta? Nomor antrian M60, silakan menuju loket 2. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Jadi kan urusan masing-masing ya. Nomor antrian M61, silakan menuju loket 3. Ya udah Bang, buka Bang, gak usah jalan Mak. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Mana? Siap. Di depan. Masih depan ya? Ya, depan. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4.
Nomor antrian C13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Awas, ya, lewat ya bang, silakan. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Mau foto gimana ceritanya nih? Maaf ya teman-teman. Ya gua nggak dikasih jalan. Sudah cukup ya media ya? Iya pak, bentar pak, sekali lagi pak. Persidangan selesai. Silakan di luar dulu ya. Oke. Ya, oke. Kita lagi. Nomor antrian M62. Silakan. Ya, selamat pagi Sobat WK. Selamat siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana Sinta Bahir untuk pertama kalinya datang ke dalam persidangan cerainya bersama sang suami yang terdaftar beberapa waktu lalu di PA Jakarta Timur. Dan saat ini agenda persidangan pun adalah mediasi antara Sinta Bahir dan suaminya. Dan sampai detik ini belum terlihat sosok suami dari Sinta Bahir hadir atau tidak ke pengadilan. Saya siang terus informasi perihal Sinta Bahir, perihal Sinta Bahir dan perceraian Sinta Bahir dan suaminya. Terima kasih, sampai jumpa. Kan dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana ya. Ya, yuk, sana yuk. Ini mobil, sabar, Ini sabar, mobil. Ayo, yuk. Jangan kejauhan, nanti kejauhan sini. Buset, ini perlu di situ pada. Maju. Tangga satu. Boleh. Ini Bina. Buset. Yo, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Ya, Kak Sinta gimana di sidang mediasinya akhirnya datang juga dan Mas Indra pun tidak datang. Seperti apa Kak Sinta? Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman. Ya kan hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu. Karena sekarang kalau itu urus saja Pak Sindra. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh Majelis Hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa Bang? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tanyakan langsung sama kuasa hukum. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran depan, secara Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama untuk mediasi karena memang tidak bisa diatur memang harus melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami kita sudah bulat ya untuk segera berpisah.
dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut, nggak aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, nggak perlu saya sampaikan, tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya, tidak perlu saling terbuka atau tidak perlu sampai ada laporan pidana, gitu ya. Berarti adanya teror atau gimana Pak? Nanti kita bahas karena kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman Ya, itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat Ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, tidak bisa ditoleransi. Kita matut wajahnya terlihat sangat kecewa ya. Sebenarnya apa sih yang membuat bisnis? Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai sama ini, pengen cepat lepas lah dari dia. Rasa juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya, karena saya kan kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu ya. Jadi saya juga minta tolong sama suami saya stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya gitu. Maaf ya, saya juga punya bukti-bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. Klarifikasi apa Mbak yang membuat itu tidak benar dan salah itu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai, ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan tuh lama ya, dari bulan apa ya? Maret nih Kak, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu. Tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa Mbak? Aduh, sering terus ya. Orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga jangan, karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia
ya. Jadi saya tetap menghargai walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus karena saya nggak mau bicara kasar dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung tapi saya bukan orang kampungan yang harus maaf menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Tapi udah kasih Mbak, kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak punya terima. Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat. Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus, lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Sekarang Ya. Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya ia melayangkan gugatan cerai ke Indra untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami, Indra, untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Dikit dong, Sin. Udah masuk. Kak Sinta gimana Kak Sinta, kesiapannya Kak Sinta? Nomor antrian M60, silakan menuju loket 2. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Jadi kan saya masing-masing ya. Nomor antrian M61, silakan menuju loket 3. Ya udah Bang, buka Bang, gak usah jalan Mak. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Mana? Siap-siap. Di depan. masih depan ya? Ya, depan. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian C13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Awas, ya, lewat. Ya Bang, silakan. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Mau foto, gimana ceritanya nih? Maaf ya teman-teman. Ya, gua nggak dikasih jalan.
Sudah cukup ya media ya? Iya Pak, bentar Pak, sekali lagi Pak. Persidangan selesai. Silakan dibuat dulu ya. Oke. Ya, oke. Kita lagi. Nomor antrian M62. Silahkan. Ya, selamat pagi Sobat WK. Selamat siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana Sinta Bahir untuk pertama kalinya datang ke dalam persidangan cerainya bersama sang suami yang terdaftar beberapa waktu lalu di PA Jakarta Timur. Dan saat ini agenda persidangan pun adalah mediasi antara Sinta Bahir dan suaminya. Dan sampai detik ini belum terlihat sosok suami dari Sinta Bahir hadir atau tidak ke pengadilan. Saya siang terus informasi perihal Sinta Bahir, perihal Sinta Bahir dan perceraian Sinta Bahir dan suaminya. Terima kasih, sampai jumpa. Kan dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana ya. Ya, yuk, sana yuk. Ini mobil, sabar, Ini sabar, mobil. Ayo, yuk. Jangan kejauhan nanti kejauhan sini. Buset, handphone lu di situ pada. Maju. Tanggal satu. Boleh. Ini itu Bina. Buset, cek mana. Yo, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Ya, Kak Sinta gimana di sidang mediasinya akhirnya datang juga dan Mas Sinta pun tidak datang. Seperti apa Kak Sinta? Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman, ya kan. Hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu. Karena sekarang kalau itu urus saja Pak Sinta. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh majelis hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa Bang? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tanyakan langsung sama kuasa hukum. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran secara Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama untuk mediasi karena memang tidak bisa diatur memang harus melewati. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami kita sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut, nggak aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak
melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, nggak perlu saya sampaikan, tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya, tidak perlu saling terbuka atau tidak perlu sampai ada laporan pidana, gitu ya. Berarti adanya teror atau gimana Pak? Nanti kita bahas karena kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman. Ya, itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat Ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati. Ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, tidak bisa ditoleransi. Mas Sinta wajahnya terlihat sangat kecewa nih ya. Apa sih yang membuat Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai pengen cepat lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya. Karena saya kan, kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang, dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu ya. Jadi saya juga minta tolong sama suami saya, stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya. Maaf ya, saya juga punya bukti-bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. klarifikasi apa Mbak yang menurut Mbak itu tidak benar dan salah itu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai, ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan tuh lama ya, dari bulan apa ya? Maret nih Pak, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu. Tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa Mbak? Aduh, sering terus ya. Orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga, jangan karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai, walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus, karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan yang harus menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Tapi udah Kasar sih Mbak, kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak suka terima. Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat. Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya
egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat, dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus, lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Sekarang Ya, Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya ia melayangkan gugatan cerai ke Indra untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami, Indra, untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Dikit dong, Sin. Tidak ada di pantai. Kak Sinta gimana Kak Sinta, kesiapannya Kak Sinta? Nomor antrian M60, silakan menuju loket 2. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. jadi kan urusan masing-masing ya. Nomor antrian M61, silakan menuju loket 3. Ya udah Bang, buka Bang, kalau sambil jalan Mak. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Mana? Siap. Di depan. Masih depan ya? Depan. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Awas, ya, lewat. Ya Bang, silakan. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Ya, mau ambil foto, gimana ceritanya nih? Maaf ya teman-teman. Ya, gua nggak dikasih jalan. Sudah cukup ya media ya? Iya Pak, bentar Pak, sekali lagi Pak. Sidangan selesai. Silakan dibuat dulu ya. Oke. Ya, oke. Kita lagi. Nomor antrian M62, silakan. Ya, selamat pagi Sobat WK. Selamat siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana Sinta Bahir untuk pertama kalinya datang ke dalam persidangan cerainya bersama sang suami yang terdaftar beberapa waktu lalu di PA Jakarta Timur. Dan saat ini agenda persidangan pun adalah mediasi antara Sinta Bahir dan suaminya. Dan sampai detik ini
belum terlihat sosok suami dari Sinta Bahir hadir atau tidak ke pengadilan. Saksikan terus informasi perihal Sinta Bahir, perihal Sinta Bahir, dan perceraian Sinta Bahir dan suaminya. Terima kasih, sampai jumpa. Kan dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana ya. Ya, yuk, sana yuk. Ini mobil, sabar, Ini sabar, mobil. Ayo, yuk. Jangan kejauhan, nanti kejauhan sini. Buset, perlu di situ pada. Majuan. Tanggal satu. Boleh. Lihat itu Bina. Buset. Yo, cepet demo. Nah, yuk. Bismillah. Ya, Kasinda gimana nih sidang mediasinya akhirnya datang juga dan Kasinda pun tidak datang. Seperti apa Kasinda? Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman. Ya kan, hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu ke depan. Karena sekarang kalau itu urusannya Pak Sindra. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh Majelis Hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa Bang? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya tidak apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya. Tanyakan langsung sama kuasa hukum. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran secara Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama mediasi karena memang tidak bisa diatur memang melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami kita sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut, nggak aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana
ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, yang perlu saya sampaikan, tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya, tidak perlu saling terbuka atau tidak perlu sampai ada laporan pidana, gitu ya. Berarti adanya teror atau gimana Pak? Nanti kita bahas karena kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana, dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman Ya, itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat Ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati, ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, tidak bisa ditoleransi. Mas Sinta mantep, wajahnya terlihat sangat kecewa nih ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai saja sama ini, pengen cepat lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya. Karena saya kan, kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang, dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu ya. Jadi saya juga minta tolong sama suami saya, stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya. Maaf ya, saya juga punya bukti-bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. klarifikasi apa Mbak yang menurut Mbak itu tidak benar dan salah itu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai, ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Di bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan usaha lama ya, dari bulan apa ya? Maret nih Kak, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu, tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa Mbak? Aduh, sering terus ya, orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga, jangan karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai, walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus, karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan yang harus menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Sin, tapi udah Kasar sih Mbak, Sinta. kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak juga terima sama. Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat seperti apa? Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat, dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus, lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Kalau sekarang? Ya. Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa,
tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya, ia melayangkan gugatan cerai ke Indra, untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami, Indra untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Dikit dong, Sin. Tidak ada di pantai. Kak Sinta gimana Kak Sinta, kesiapannya Kak Sinta? Nomor antrian M60, silakan menuju loket 2. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Ini kan urusan masing-masing ya. Nomor antrian M61, silakan menuju loket 3. Udah bang, buka bang, kalau sambil jalan Mak. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Mana? Pelan-pelan bang. Siap. Di depan. Masih depan ya? Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian C13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Awas, ya, lewat. Ya bang, silakan. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian E13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Mau foto gimana ceritanya nih? Maaf ya teman-teman. Ya gua nggak dikasih jalan. Sudah cukup ya media ya? Iya Pak, bentar Pak, sekali lagi Pak. Sidangan selesai. Silakan di luar dulu ya. Oke. Ya, oke. Kita lagi. Nomor antrian M62, silakan. Ya, selamat pagi Sobat WK. Selamat siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana Sinta Bahir untuk pertama kalinya datang ke dalam persidangan cerainya bersama sang suami yang terdaftar beberapa waktu lalu di PA Jakarta Timur. Dan saat ini agenda persidangan pun adalah mediasi antara Sinta Bahir dan suaminya. Dan sampai detik ini belum terlihat sosok suami dari Sinta Bahir hadir atau tidak ke pengadilan. Saya siang terus informasi perihal Sinta Bahir, dan perceraian Sinta Bahir dan suami. Terima kasih, sampai jumpa. Tahan dulu, lepasin dulu. Di sana. Panas di sana ya. Ya, yuk, sana yuk. Yuk. Ini mobil, sabar Ini sabar mobil. Kabut.
Ayo, yuk. Jangan kejauhan nanti kejauhan sini. Buset, perlu di situ pada. Maju. Tanggal satu. Tanggal satu. Boleh. Itu Bina. Buset. Yo, cepet demo dulu. Nah, yuk. Bismillah. Ya, Mas Indra gimana di sidang mediasinya akhirnya datang juga dan Mas Indra pun tidak datang. Seperti apa Mas Indra? Terima kasih. Ya terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman. Ya kan hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu. Karena sekarang kalau itu urus saja Pak sebenarnya. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh majelis hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa Bang? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena ini bukan kapasitas saya. Tanyakan langsung sama kuasa hukum. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan sudah ketidakhadiran seorang Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama mediasi karena memang tidak bisa diatur memang harus melewati itu. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami kita sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut, kita aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, nggak perlu saya sampaikan, tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya, tidak perlu saling berhubungan atau tidak perlu sampai ada laporan pidana, gitu ya. Berarti adanya teror atau gimana Pak? Nanti kita bahas karena kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman. Ya, itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman,
hati-hati. Ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang pengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, tidak bisa ditoleransi. Kita matut wajahnya terlihat sangat kecewa ya. Sekarang apa sih yang membuat bisnis? Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai. Pengen cepat lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya. Karena saya kan kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang dan saya paling males ngebuka aib orang karena apalagi suami istri bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu. Ya jadi saya juga minta tolong sama suami saya stop untuk klarifikasi walaupun dia tidak pakai media seperti ini tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya. Maaf ya saya juga punya bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. Klarifikasi apa Mbak? Itu tidak benar dan salah itu. Nah, udah. Ya udah pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi tapi saya merasa tidak dihargai ya sudah. Di bulan keberapa setelah pernikahan? Bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan tuh lama ya dari bulan apa ya? Maret nih Kak, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini ya sudah akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa Mbak? Aduh sering terus ya orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga jangan karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus karena saya nggak mau bicara kasar dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung tapi saya bukan orang kampungan yang harus maaf menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Tapi udah Apa sih Mbak? Kasar nggak sih Mbak? Sifat kasarnya yang Mbak juga terima? Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Termasuk menjalankan Karena kan ada visum segala. Kenapa? termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat seperti apa? Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus, lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Sekarang? Ya. Sinta Bahir ogah buka aib suami, ingin cepat cerai dari Indra Kristianto. Sidang mediasi Sinta Bahir dengan sang suami kembali ditunda, karena tak hadirnya Indra Kristianto dalam persidangan. Sinta Bahir mengatakan hakim mediator meminta mediasinya dengan Indra Kristianto ditunda minggu depan agar bisa terlaksana. Ketidakhadiran Indra Kristianto, suaminya ke sidang mediasi membuat Sinta Bahir kesal dan sangat kecewa. Kecewa, saya pengennya cepat selesai dan ingin cepat lepas dari dia, kata Sinta Bahir usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sinta pun membeberkan alasan mengapa sampai akhirnya, ia melayangkan gugatan cerai ke Indra, untuk mengakhiri pernikahannya yang baru 4 bulan ini. Intinya banyak perbedaan dalam hal prinsip, sehingga membuat kami terus cekcok selama menikah, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Sinta masih merahasiakan perihal masalah yang terjadi antara dirinya dan Indra, hingga adanya gugatan cerai di pengadilan. Sinta pun meminta kepada sang suami, Indra untuk berhenti melakukan klarifikasi apapun kepada sahabat, teman, dan keluarganya terkait biduk rumah tangga mereka selama ini. Kak Sinta, wawancara dikit Sin. Dikit dong, Sin. Sidangnya udah dipanggil.
Kasinta gimana Kasinta, kesiapannya Kasinta? Nomor antrian M60, silahkan menuju loket 2. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Ini kan urusan masing-masing ya. Nomor antrian M61, silahkan menuju loket 3. Ya udah bang, buka bang, gak usah jalan bang. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Mana? Siap-siap. Di depan. Masih depan ya? Iya, depan. Nomor antrian E18, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Nomor antrian C13, silakan masuk ke ruang sidang. 3. Nomor antrian E19, silakan masuk ke ruang sidang. 4.